Shalom, perkenalkan nama saya Daniel Rakni Manurung dengan NIM 2505 102073. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya membuat aplikasi manajemen data cost yang memiliki fitur create, read, update, dan delete. Dan di sini saya akan memulainya dari database ya. Di sini dia punya kamar dengan menggunakan 10 hingga maksimal 10 karakter dan nama 50 karakter, nomor HP, harga kos, dan status kos. Di sini saya akan langsung ke programnya. Dan di sini untuk tampilan form input di sini terdiri dari kamar, nama, nomor HP, harga, dan status. Di bagian kolom status itu terdiri dari dua, yaitu terisi dan kosong, yang menggunakan combo box. Dan kedua tombol aksinya itu ada simpan, kemudian edit, kemudian hapus, kemudian reset. Tombol simpan digunakan untuk menambahkan data baru ke database, kemudian tombol edit digunakan untuk mengubah data yang sudah ada, kemudian tombol hapus digunakan untuk menghapus berdasarkan nomor kamar, dan tombol reset digunakan untuk mengosongkan seluruh form input. Dan yang ketiga itu adalah tabel. Di bagian inilah yang digunakan untuk menampilkan seluruh data yang tersimpan pada database secara real time. Dan kemudian di bagian kelas koneksi. Di kelas koneksi ini berfungsi untuk membuat hubungan antara aplikasi Java dengan database di MySQL itu dapat terhubung. Di dalam public class koneksi, di dalamnya kelas ini terdapat metode public static connection get koneksi. Metode ini bertugas untuk menentukan URL database, menentukan username MySQL, menentukan password, dan membuka koneksi ke database. Jika koneksi ini berhasil, maka aplikasi dapat melakukan operasi CRUD. Dan jika gagal, maka akan tampil pesan koneksi gagal. Pesan koneksi gagal ini. Oke, kelas utama dari aplikasi ini adalah public class cost extended Java JFrame. Dan kelas ini bertugas untuk mengatur seluruh tampilan dan proses CRUD. Dan pada bagian konstruktor terdapat kode public cost. Dan di sini dia akan menampilkan komponen GUI, mengisi pilihan combo box status, dan menampilkan data dari database ke tabel. Dan melalui panggilan fungsi tampilkan data ini. Ini tampilkan data. Dan pada metode tampilkan data ini itu berfungsi untuk menampilkan seluruh data dari database ke tabel. Langkah kerjanya itu membuat model tabel, kemudian menambahkan kolom, kemudian menjalankan query-nya. Kemudian mengambil seluruh data dari database, kemudian menampilkannya ke tabel. Dengan metode ini juga setiap perubahan data akan langsung terlihat pada tampilan aplikasi. Kemudian pada metode reset ini itu berfungsi untuk mengembalikan form ke kondisi awal. Field itu seperti kamar, nama, nomor HP, harga kos itu akan dikosongkan. Status akan kembali ke yang pertama tadi. Metode ini juga dipanggil setelah proses disimpan, diedit, maupun hapus berhasil dilakukan. Dan kemudian pada fitur simpan, jika kita nantinya menekan tombol simpan ini nantinya, maka program akan menjalankan metode dari btn action performat ini, simpan ini. Dan data dari form akan dikirim ke database. Dan jika berhasil akan muncul tulisan ini, data berhasil disimpan. Dan
tabel akan diperbaharui secara otomatis. Dan pada bagian tombol baca untuk menampilkan datanya nanti itu akan dilakukan oleh metode tampilkan data. Dan untuk fitur update-nya itu sendiri, jika kita menekan fitur update-nya, edit, itu programnya akan menjalankan metode edit ini. Dan query yang digunakan itu yaitu dari database, yaitu pada data cost. Itu fitur ini juga memungkinkan pengguna seperti kita juga memperbarui data itu penghuni cost tanpa harus menghapus datanya terlebih dahulu. Kemudian pada bagian hapus ini di metode ini, query yang digunakan itu yaitu dari database, yaitu bagian data cost, dan dia akan menunjukkan kamar yang mana data yang dipilih akan dihapus dari database. Setelah berhasil dihapus, tabel akan diperbaharui secara otomatis juga. Dan juga untuk event tabel, yaitu untuk metode tabel data ini, jika pengguna mengklik salah satu baris tabel nantinya, program akan menjalankan metode ini, tabel data ini. Metode ini juga berfungsi untuk mengambil data dari tabel, kemudian menampilkannya kembali ke form input. Ya, tujuannya itu agar pengguna juga dapat langsung menampilkan proses edit atau hapus tanpa mengklik ulang datanya juga. Nah, di sini saya akan mencobanya langsung. Saya akan contohnya nanti saya menginput dua penghuni kamar. Contoh pertama itu kamar 1. Nah, di sini itu data berhasil disimpan dan dia akan tampil di tabel. Nah, tampil di tabel. Oke. Kemudian kita inputkan penghuni kedua.